Hai guys, sekarang kita lagi nunggu sesuatu yang beda nih. Gue akan buka dengan profil seorang teman dari salah satu IO besar di Jakarta dengan video fitting. Keren banget. Hidup adalah bisnis, kolaborasi, dan berbagi. Saya Mr. Azwar dari Bila. Nah, bisa. Mantap. Siaran sama lo kayak event-event postpone gitu bro, ya kan? Iya, Saking- pasti kalau event suka ada technical problem tuh. Benar-benar, apalagi kita udah masuk ke era digital ya kan, namanya digital. Pastinya ada faktor X sering kan sob ya. Siap. Oke, buat yang Boleh sambil ngerokok gitu nggak sih? oh boleh dong, ini paling 18, santai. udah 18, nggak, maksudnya follower lu 18 plus nggak? Ya 18 plus lah sob, kan kita ngomongin tentang Oke, bisnis siap. ya kan. Nah buat yang belum tahu Riza, dia dulu ngetop sebagai seorang DJ house ya kan. Ada DJ Bokero namanya, Sound Syndicate ya, bener ya sob ya. Iya. Waktu kita sering bikin event, ini dia udah besar nih dengan klien-klien juga pastinya yang dia lagi isep sekarang ya kan. Dan hari ini gue Tahu aja lo klien-kliennya yang lagi gue isi sekarang. Iya, jadi gue pengen ngebahas tentang bisnis IO nih sob, event company, ya kan? Karena lo kan event creator dan juga termasuk satu yang paling besar juga nih di Jakarta. Gue pengen tahu gimana cara. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Iya. Nah, tuh kan teman-teman lo udah pada say hi tuh, bro. Udah pada masuk. Gue ketik dulu ya. Gue ketik dulu ya judul kita ya. Dunia IO, ya kan? Pasca setelah pandemi berakhir, ya kan? Gue baru sekali ini IG live, gue rada gaptek deh. Iya, nggak apa-apa. Gue kerjain loh sekarang. Kok ada Epeng tuh? Iya, Epeng, mantap. Loh kok jadi gue? Ini sekarang temanya lagi DJ Riza aka Bokero ya kan? Iya nggak sih? Sob, jadi gimana sob sekarang kabar? Work from home gimana caranya? Lo sekarang kan di kantor, emang udah boleh sob? Jadi gini, kantor akhirnya gue masukin kemarin. Gitu, memang sebetulnya PSBB diperpanjang, tapi gue juga udah koordinasi gitu ya sama Disnaker. Selama kita menerapkan protap COVID, which is 50% dari ruangan itu dan kita diperbolehkan. Gitu ya kan. Selama kita semua punya protap COVID, jadi kalau lo lihat sekarang gue di kantor pakai sandal nih, gitu ya kan. Kalau ini kan tambahan lah karena ngikutin di Jepang, ya kan. Di Jepang jadi orang copot sepatu di luar, masuk pakai sandal, jadi semua di dalam pakai sandal. Nah, iya pakai masker. Nah mungkin gue nggak pakai masker sekarang, kenapa? Karena gue di ruangan gue sendiri. Tapi kalau misalnya gue intact sama tim, tetaplah ya social distancing 1 meter itu minimum. Jadi ya mau nggak mau lah. Tapi gue memaksakan untuk masuk sekarang karena gue pikir gini, work from home is a new norm. Orang belum biasa tuh sama itu. Iya kan? Orang belum biasa. Bukannya mereka nggak kerjain kerjaannya, mereka kerjain, tapi hanya kalau untuk disuruh. Lo bikin ini, bikin gambar, bikin ini, mereka, tapi nggak pernah ada apa ya, creative ideas gitu loh, yang keluar. Ini kita dalam kondisi kayak gini ya, ini semua ya bisnis nggak jalan dan segala macam. Cuman dengan akhirnya gue masukin, keluarlah ide-ide nih gitu ya, kayak kemarin gitu, gue brief buat 50% employee gue. Habis itu mereka do brainstorming, tapi kita hanya meeting internal yang kita lakuin. Kalau meeting sama klien itu kita masih Zoom based, masih Google Meet based. Jadi masih digital lah sama klien. Oke. Gitu. Nah, sebelum lo cerita banyak tentang
company lo dan juga beberapa project-project yang sebelumnya pastinya akan berubah menurut gue. Ada Om Winky di Jebokero Disco katanya. Itu juga ada Doni Munaf tuh sesama temen SMA 6 Oh Sixer. iya, Jo, Sixers, Jo. Sob, ini gue pengen ngasih lihat lo TVC dari Visi Cita adalah Visikom yang telah membuat nama Bokero harum di dunia event company, ya kan? Set, mantap. Kok lu bisa sih mainin video? Iya dong, kece ya. Tapi nggak ada Tapi ada, suaranya. iya ada frame gue, ada sob. Oh, ada. Ada, cuman ya itu Di gue gua mesti nggak kedengeran resize. sih. Oh nggak kedengeran, tapi nanti di Oh. live recordednya ada. Wih lihat tuh, sponsor tuh bro. Klien. Keren. Oh. Keren. Nah, ini kerjaannya Veldi nih. Kerjaannya apa nih? Tadi Oke. barusan 3-0. Dia kebetulan klien gue juga. Iya, DJ WW masih di sana nggak sih? DJ kondang Blowfish? Siapa? Wendy. Oh, Wendy, Wewe nggak pernah di Visikom. Oh, nggak pernah. Wendy Siap. yang di Visikom. Oh iya, Tapi Wendy. sekarang- Ya. Nah, ini di mana di shop? Itu kalau itu Samsung Note 4 itu gue apa tuh hotel yang di dekat SD Cilacap yang seberang SD Cilacap? Heritage ya? Heritage ya? Iya, Heritage. Ya, Hermitage ya. Ya, Ya. disitulah. Di situ Nah, ya. ini kalau ini Gojek 9 tahun tuh baru lah ya. Ya, ini gabungan lah ya. Keren. Gitu. Mantap, Sob. Siap. Oke. Itu dia adalah sedikit tentang portfolionya Visikom DJ Bokero. Lanjut Sob. Nah, kedepannya nih gimana nih? Sesuai sama topik kita hari ini adalah dunia IO setelah puasa Lebaran selesai, pandemi berakhir, kira-kira prediksi seorang Bokero gimana nih kedepannya? Akan bertahan kayak seperti apa gitu? Kebetulan gue pelaku ya. Jadi pasti kalau lo bicara optimis, gue pasti akan optimis. Ya. Bahwa event human interaction itu masih perlu banget. Tapi memang sekarang ini dengan adanya COVID ini ya orang ada social distancing, protokol COVID dan segala macam. Memang kita boleh dibilang mati suri dulu lah ya. Mati suri kenapa? Karena sebetulnya kalau kita lihat dari semua layer industri gitu ya, layer industri travel dan leisure itu adalah yang paling bawah. Which is IO itu hitungannya jadi kayak leisure kan, gitu. Ya itu tersier lah ya. Iya, tersier ya. Itu udah paling bawah. Nah, cuman kita tahu juga bahwa manusia itu punya resilience yang sangat kuat. Makhluk ciptaan Allah yang resilience-nya paling kuat. Iya kan? Jadi, apalagi orang Melayu, Sob. Ada aja akalnya. Apalagi orang Melayu, banyak cari akal. Nah, makanya mungkin sekarang ini yang terjadi adalah banyaknya webinar, gitu ya kan? Jadi everything goes virtual. Gue sering gitu ya, kalau misalnya diajakin ngobrol gitu ya, jadi pembicara-pembicara di webinar-webinar itu, gue sering ditanya, apakah ini akan menjadi new norm buat event? Gue nggak tahu ya, this is my gut feeling gitu ya, bahwa enggak. Karena manusia itu masih perlu interaction. This is only temporary. Tapi akhirnya ini mungkin bisa jadi amplifikasi untuk kita melakukan event. Dengan contoh, dengan keterbatasan ya, mungkin ada body check segala macam, pakai masker dan segala macam. Nah, cuman memang yang paling berat adalah memang dari izin dari pemerintah kan, karena event itu kan ngumpulin orang banyak. Bayangin nggak, kita sekarang ini kita nggak boleh ngumpul, sedangkan I made money dengan ngumpulin orang kan, bertolak belakang banget. Ya. Benar. Jadi sebetulnya ini suka jadi materi yang paling ditanya sama orang, can we survive? Yes, of course we can survive. Tapi kita harus collaborate. Collaborate itu macam-macam ya. Collaborate itu bukan cuma antar sesama IO, tapi semua ekosistem. Di ekosistem gue itu ada vendor, ada artis, ada
rental, vendor sound system, vendor staging dan segala macam. Ya kita harus collaborate gitu. Nah ini yang gue juga ngelihat supaya kita bisa sama-sama. Kalau jadi ibaratnya sekarang ini kita survive dulu deh. Kita nggak nyari untung, bukan nggak nyari untung sama sekali, nggak ada untung ya. Jadi untungnya cuman istilahnya, at least kita bisa nutupin OPEX lah, ya. Sekarang ini kalau gue udah bilang gitu ya bahwa kayaknya kalau lo bisa bikin, lo misalnya dulu lo punya target gitu ya, EAT kantor gue 20M, earning after tax-nya 20M gitu ya kan. Tapi mungkin sekarang lo nggak merah aja tuh udah kayak nyampe target buat gue. Jadi sebetulnya ya lo nggak mungkin lah bisa EAT 00000 tuh nggak mungkin lah ya. Financially nggak bisa terjadi seperti itu. Mungkin 80 juta EAT-nya, atau misalnya kalaupun minus 60 juta, minus 180 juta, minus 200 juta, itu mungkin masih gue anggap di titik kita break even point gitu ya. Jadi buat gue 2020 so special lah gue bilang. Jadi tapi profit 20% juga oke nih Sob ya. 2020 profit 20% juga in 2020 tuh udah lumayan banget ya. Kalau IO kayak gue bukan PEO tuh professional exhibition organizer atau bukan promotor. Kita punya margin tuh paling cuma 20%. Max. Iya kan? Jadi sekarang punya margin 5-6% aja udah bagus gue bilang gitu. Paling nggak survive. Business wise gitu. Panjang napas. OPEX kita pun juga define gitu ya. Makanya kenapa gue bilang gue tuh selalu punya 4 step yang gue bilang dan gue selalu ngomong gitu. Ada 4 yang paling penting dalam kondisi kayak gini. Yang pertama finance, ya kan? Lo mau canggih, kreatif, konsep lo dan segala macam lo harus lihat financial lo dulu, ya kan? Sanggup nggak kita bertahan dan segala macam. Yang kedua adalah what we can save, ya. Apalagi yang bisa kita melakukan efisiensi gitu. Yang ketiga adalah what next we can do. Nah, yang keempat ini juga penting sih sebetulnya. Apa tuh? Perkuat tim legal. Karena bermain di terms and condition ya. Iya, terms and condition. Udah gitu mungkin dengan kondisi kayak sekarang ada kontrak-kontrak yang akhirnya misalnya kita udah kontrak gitu mau ngejalanin, tapi akhirnya mundur. Terus mungkin kita kayak Divisikom gitu ya, kita ada beberapa project yang kita udah jalan, harusnya kita roadshow gitu ya. Misalnya kita ada 8 mall yang kita datengin, kita baru jalan 6, tiba-tiba 2 mall harus di ini. Nah itu kan semuanya kan berarti kan kita harus bicara sama klien dan segala macam. Ya gitu, makanya gue bilang tim legal penting banget sih sekarang buat corporation. Dengan kondisi kayak gini, bukan buat cari musuhan ya, tapi justru cari jalan keluar yang sama-sama win-win lah for both parties. Oke, menarik banget. Nih gue juga banyak nih teman-teman pada baru masuk nih, ada Lucky, Elemen, ada Ferdi Hasan juga. Ya, Ferdi Hasan udah ada ide-ide tuh Sob, mau bikin sesuatu yang skala banyak webinar. Wah. Nah, ya kan? Sob, kalau gue mungkin nggak bikin webinar sih. Gue kepikiran sebetulnya gue ada satu project yang sebetulnya harusnya kemarin jalan tanggal 4-5 April. Nah ini projectnya sebetulnya lebih ke commercial event gue. Jadi bukan project yang dari klien, tapi gue project menjadi commercial event tuh event punya kita sendiri, kita jualan, cari sponsor dan segala macam, kayak promotor lah ya. Iya. Berarti lu punya IP kan? Berarti lu punya IP ya? Punya IP. Udah gue daftarin tuh semuanya, ya kan? Sekarang lagi di IP is very important at this moment. Gue ngobrol sama Yoris besok minggu depan tentang IP nih. Yes, tentang intellectual property asset tuh gokil sih. Bahkan sekarang aja bank-bank sudah bisa menilai berbasis IP untuk memberikan pinjaman dengan sebuah konsep dengan uang. Sebuah IP. Jadi mereka punya valuation terhadap IP tersebut. Jadi misalnya contohnya brand Nike, lu cuma bawa brand Nike itu aja lu udah bisa minjem duit sama bank sekarang di Indonesia.
Bajak Jakarta yang gue dapat dari Dulu. fotonya, ya kan, ada sama Mesares juga itu ya. Bajak Iya, Jakarta ya. iya. Nah, itu IP kan sebenarnya Bajak Jakarta kalau mereka mau gedein ya. Iya, kalau mereka mau gedein, karena itu IP-nya punya Nike sih sebetulnya. Jadi Bajak itu di Indonesia aja namanya Bajak, tapi di luar negeri namanya Wiran. Oke, Wiran ya. Gitu. Oke. Tapi di Indonesia pakai nama, cuma ada 3 negara apa 2 negara gitu yang pakai nama Bajak. Gitu. Oke. Nah, sekarang dari lo sendiri nih, dari existing nih, lo ada nggak sih yang lo transfer jadi event yang lo bilang tadi mestinya ada orang banyak, akhirnya ke digital? Misalnya lo bikin konten activation campaign digital gitu, seperti itu. Udah ada yang pernah kejadian belum? Terus terang sekarang belum, kebanyakan masih webinar ya. Tapi gue akan ngelihat dari surat izin keramaian segala macam gitu ya. Karena kan gue punya event yang tanggal 4, tanggal 5 April. Karena COVID kita mundurin lah ke tanggal 8-9 Agustus. Waktu itu gue segitu yakinnya bahwa Indonesia, mungkin ya I might be wrong gitu, Indonesia dengan weather panas, terus kita juga kuat dengan jamu dan segala macam, with all ingredient of food. Gue pikir ya coronanya mungkin sebulan lah ya, udah sloping down, sampai akhirnya mungkin Agustus aman. Tapi ternyata kan ya kebijakan-kebijakan yang keluar membuat sampai mungkin ada joke-nya gitu ya, corona kita naik, ya kan? Bukan sloping down tapi dia bikin bulat-bulat gitu. Ya itu joke sih. Ya orang-orang Indonesia bikin memes kayak gitu canggih lah. Ya kan? Canggih banget sih. Tapi menurut gue juga kita juga mesti berpikir positif dan juga ke depannya ini jangan terlalu lama-lama sob, karena kita sebenarnya mempunyai daya tahan tubuh yang juga cukup kuat. Kemarin tuh gue ngelihat ada salah satu ya mantan menteri kita lah, dia bilang ya kan, dia bilang sebenarnya tuh orang Indonesia tuh kuat secara fisik, antibodinya, imunnya segala macem, karena kita kan di negara tropis gitu kan sob. Yes. Jadi sebenarnya sih iya kan sebetulnya kita juga nggak tahu ya. Ya there's so much story bahwa this is a conspiration, there's a higher, bigger thingy gitu ya. Tapi kalau gue ngelihatnya gini, nah karena udah dimundurin sampai tanggal 8-9 Agustus, the festival yang kita mau bikin festival hip hop, soul and R&B gitu ya. Wow. Terus gue ngelihatnya kayaknya kita nggak bakalan bisa nih, mungkin 89 udah buat surat izin keramaian, mungkin ya. Kita nggak tahu juga, tapi akhirnya kita shifting nih. We gonna make it virtual festival. Keren. Jadi bukan webinar ya, it's virtual festival. Ya. Kayak apa? Sebetulnya makanya ini gue masukin gitu ya, anak-anak gue masukin. Jadi mulai ngedevelop banyak hal. Kalau cuma nonton kan sekarang juga kita lihat ya banyak lah gitu yang orang melakukan konser dari rumah dan segala macam. Kalau ini gue nggak, jadi gue tahu misalnya festival gue ada 4 panggung ya, gue tetap akan bikin 4 channel mungkin ya. Jadi kalau lo masuk mungkin ada 4 channel, tetap akan ada marketplace-nya, tetap akan ada food-nya, ya kan? Tapi semuanya virtually lah kita lakuin, ya kan? Sebetulnya ini juga sebetulnya mungkin nggak di original idea bukan dari gue, tapi karena gue ngeliatin buat ada festival company di luar negeri buat gitu. Jadi kayak misalnya Tomorrowland mereka punya tuh One World Radio. Ya. Bisa bayangin nggak? One World Radio gitu ya kan, misalnya DJ-nya lah Steve Angelo main, terus orang-orang yang nonton di sampingnya disiar-siarin gitu. Tapi baru sebatas showing. Ya, gue coba membuat engagement lain gitu. Terus mungkin nanti kalau buat sponsorshipnya, gue akan bikin room sendiri yang bisa didatangin. Mereka bisa bikin. Kan sebenarnya buat sponsor itu adalah brand presence mereka adalah pada saat orang melakukan engagement terhadap ini. Nah, jadi yang dipikirin gimana ya supaya caranya ada engagement. Walaupun mungkin hadiahnya dikirim. Biasanya kalau lo ke festival, lo langsung dapet tuh, ya kan, korek apinya, langsung dapet tuh, topinya. Kalau ini mungkin dikirim.
gitu. Ya. Jadi kalau yang David Guetta, sorry gue potong sob. Yang David Guetta yang di Hotel Miami itu yang satu compound ada kondominium apa segala macam, dia main di mana? Swimming pool itu lo lihat juga nggak ya konsepnya? enggak, gue ngelihat yang di Australia yang dibikin konser drive-in. Oke. Jadi jadi drive-in, mereka konser. Jadi semuanya di dalam mobil. Tapi gue melihat kan kita punya keterbatasan ya. Limitationnya adalah tempatnya mau di mana. Iya, Berapa betul. orang yang nonton. Sedangkan kalau gue bikin virtual, mungkin harga tiketnya jauh lebih murah, ya kan? Misalnya lu datang ke gue dengan harga tiket 1 juta gitu ya untuk 2 hari festival, mungkin ini lo bayar 150.000 lah, 200.000. Dan ini berlaku buat satu household ya. Jadi gue bicaranya IP, bukan intellectual property ya, internet protokol ya. Iya, benar. Gitu. Ya. Jadi gue coba ngelihat itu ya, kita lagi coba develop, tapi yang pasti kan berarti harus ada edukasi ya, bahwa orang ngerasain oh ini beda nih gitu ya kan, beda sama kayak kita nonton di YouTube sama nonton di video. Gitu. Kalau YouTube-nya udah monetize baru gue dapet duit. Benar. Ya kalau ini kan kebetulan kita nggak punya YouTube channel, jadi ya mau nggak mau kita harus berpikir lah, ya kan? Iya. Waktunya emang buat banyak belajar nih sob. Kayak gue juga melakukan ini setiap hari, terus ngoprek-ngoprek sendiri, keluar template ya. Baru hari ini tuh lo bikin video terus gue show. Ya kan? Banget. Keren lah, ada videonya. Iya, gila. Baru hari ini nih. Sob, terus tadi gue kepikiran sama lo udah ngasih sedikit ancang-ancang strategi untuk pengetatan di sana sini segala macam. Nah, kalau lo bisa prediksi ini berapa lama sih Sob kayak begini nih? Kalau lo sendiri sudah bisa nahan sampai akhir tahun atau berapa lama nih? Soalnya dari luar sana pasti kan banyak juga nih teman-teman IO yang kira-kira aduh mau gue pivot kemana nih, apa gue terus tetap IO atau gue juga jadi akhirnya training course atau kayak gimana. Sekarang kan banyak yang mau pivot juga kan gitu ya. Iya, banyak yang pivot, bahkan ada yang pivoting jadi jualan makanan company-nya, ya kan? Dari ada yang bikin nyiapin hand sanitizer segala macam. Salah nggak? Enggak. Kenapa? Karena it's all about surviving kan sekarang. Nah, cuman kalau gue tetap coba mikirin yang coba related lah sama kantor gue, karena gue rasa tim di kantor expertise-nya adalah to create activation, to create event gitu ya kan. Jadi yuk kita pikirin apa gitu. Makanya sekarang ini kan sebetulnya kalau misalnya lo bilang virtual festivalnya itu, gue itu sekarang lagi dalam taraf pembicaraan dengan vendor-vendor back end sebetulnya. Karena kan kita perlu back end-nya mereka, ya kan? Jadi bicara sama distributornya Zoom, bicara sama Singapura, karena Singapura punya server-server yang kuat gitu ya kan. Ini mudah-mudahan this can be happen, dan kalau ini bisa happening, padahal ini adalah festival pertama gue, ya kan? Gue sampai ditanya, Charles, tapi ini kan our first festival, kita harus bikin ini tetap live. Gue bilang enggak, kalau kita bisa bikin ini virtually di tahun ini dan tahun depan ternyata corona udah gone away gitu ya, jadi gue baru kita bikin lah yang ininya. Nah, gue pun sebetulnya di festival gue itu kan ada international act. Betul. Cuman kan mereka pun karena kondisi seperti ini mereka kena travel warning, ya kan? Sedangkan payment udah dibayar, ya 50% udah kebayar lah buat mereka semua. Jadi ya makanya kenapa gue bilang legal is very important di momen seperti ini ya, supaya kita akhirnya bisa merestructure agreement kita gitu sama mereka. Dan ya alhamdulillah sih sebagian dari mereka, mungkin semuanya udah oke untuk kalau itu dipanjangin ke tahun depan. Nah, gimana yang tahun ini? Tahun ini mungkin ya itu dia, kita bikinnya yang lebih lokalnya aja dulu. At least kita establishing ourselves lah. Karena gue bilang 2020 itu keren.
is so special, ya kan? Banget. Anak gue lulus SMA aja nggak ada lulus-lulusannya, nggak ada prom night, nggak ada apa. Gue juga masuk SMA nih sekarang. Loh, Pak, coba kemungkinan nanti anaknya Ananda bisa homeschooling ya. Gue bilang, ngapain kalau homeschooling gue bayar mahal-mahal ya. Diskonnya cuma 10% lagi. Diskonnya cuma 10% lagi. Makanya gawat deh. Nah, kalau lo bilang spesial nih sampai 2020 nih. 2020 emang keren sih, ya kan? Nah, yang bentuknya digital akan seperti apa selain webinar? Prediksi lo? Yang tadi lo bilang virtual festival itu soalnya banyak banget yang udah nyelenggarain di YouTube. Tapi menurut gue sampai yang lo bilang engagementnya sama produk, sama sponsor, ya kan? Itu masih belum ada sih kalau gue lihat ya. Ada kemarin di Facted juga, gue lihat tuh bro, di Facted 72 jam. Sebenarnya kalau ngelihat gini, ya balik ke zaman dulu lah ya, mungkin 10 tahun yang lalu gue masih suka ya. Kalau kita suka main game-game online, kita bisa immersif banget tuh ya, main masuk ke ruangan dan segala macam. Ya of course, tapi developmentnya pasti panjang kalau kita mau bikin kayak gitu, ya kan? Atau kita misalnya pakai AR lah, augmented reality. Jadi kayak ada teman-teman para seniman-seniman baru bikin tuh kemarin, namanya Youth Pandemic. Jadi lo bisa muter-muterin ini, terus lo move, terus lo lihat, oh ini gambarnya Bujangan Urban, oh ini gambarnya Darbot, ini gambarnya ini. Keren sih. Nah, sebetulnya kan hal-hal seperti itu bisa dilakuin gitu buat kita. Nah, cuma sekarang adalah sebetulnya kalau bicara kreativitasnya, kita mau bikin apa dulu? Nah, kalau bicara teknis, kita ngomong lah sama yang jago-jago IT. Karena mungkin buat yang jago-jago IT juga sekarang, ya saatnya mereka making money sekarang. Betul. Ya, mungkin kayak gue industri yang kepuruk, tapi pasti ada industri yang paling atas. Industri yang paling atas ya Alkes, alat kesehatan itu udah aman banget sekarang. Ya kan? Internet connection itu mungkin nomor 2 paling atas gitu ya kan. Sekarang lagi gila-gilaan gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin buat teman-teman yang di di provider gitu ya kan, sekarang mereka they making tons of money at this moment. Nah, bisnis kita jelek, tapi kita harus mikir apa yang kita bisa kombinasiin sih. Kalau ditanya yang bener apa, karena gue sendiri juga baru lagi nyiapin, jadi gue belum tahu gue berhasil atau enggak gitu. Kalau kita sukses bicara story belum ada ya, sukses story belum ada. Kalau kita bicara new norms, yang kita tahu new normsnya sekarang tuh cuman social distancing. Betul. Bener nggak? New norms yang kita tahu cuma social distancing. Gimana kita ke coffee shop nanti? Gimana kita clubbing kayak zaman dulu? Mungkin udah beda. Kemarin gue dikirimin sama bos gue video gitu ya, orang bikin festival terus dikasih festival DJ gitu, terus dikasih kayak tali polis line gitu, jaraknya 1 meter. Jadi orang joget-joget sini. Gue bilang, ini kan tapi dikit. Iya kan? Kita dulu pakai yang itu kali ya. Pakai yang silent disco gitu. Silent disco kan lo tetap samping-sampingan, orangnya tetap masih bisa banyak. Iya kan? Kalau ini benar-benar dibikin kayak polis line, jadi per kotak gitu. Lucu sih Jo, gue kemarin dikirimin. Ya mereka bikin, tapi ini kita perlu berapa banyak? 1000-an aja gue perlu space yang gede banget. Benar. Ya. Padahal 1000 meter square kita bisa dapat 4.000 tadinya, 3.000 orang. Iya. Lo jangan ngomong ribuan gitu. Ntar yang perhelatan akbar event di akhir tahun tuh gimana nanti tuh DWP ya kan? 40.000 tuh. Iya, bisa bayangin. Ya, tapi mudah-mudahan buat Ismaya Group gitu ya, DWP itu pada saat itu kita udah slowing down. Mudah-mudahan vaksin udah ketemu. Nah, tapi yang susah adalah sekarang new norms-nya. Mungkin ada orang yang cuek, ada orang yang sangat takut. Nah, yang justru sangat takut itu kalau gue ngeliat adalah orang-orang yang berpendidikan, yang level of education-nya di atas.
ya, dan mereka standar. Iya. Iya. Iya kan? Nah, Iya, berarti kan ada terjadi perubahan gitu ya kan? Revenue Iya. stream lo yang tadinya banyak karena lo buka sofa gede-gede gitu ya kan? Iya. Sekarang yang biasa buka sofa gede-gede, enggak, gue sampai 2 tahun ke depan gue nggak keluar dulu. I want to save everything for me. Kan banyak macam-macam. Lo percaya nggak? Ferdi ini masih ngeliatin, dia ngirimin gue dari WhatsApp web, Techno Blazer kan, yang dibikinin kotak-kotak 1 meter persegi itu ya. Iya. Iya keren sih dia. Dia lihat tuh, social distancing Techno Blazer. Gila. Itu juga kayaknya di Jerman juga deh, yang lo bilang pakai mobil-mobil di bawah jembatan lah. Iya kan mereka bikinnya. Iya benar. Jadi memang sebenarnya akan terjadi sesuatu yang sangat tidak biasa ya. Iya, adanya peraturan new normal itu di sendiri. Iya. Dan kita belum tahu new normalnya seperti apa. Ya kan? Mungkin kayak sekarang lu seneng ngobrol sama gue sekarang because kita ngobrolnya IG live. Coba kalau lu deket-deketan sama gue, Jo, sana Jo. Belum pakai ini juga ya kan. Sementara kalau kita ngelihat acara-acara event musik segala macem kan kita pasti kan looking for another attraction juga kan, affection ya nggak sih, cowok sama cewek. Lah kalau cewek ditutup segini bro, kurang asik sih. Makanya ya kan? Jadi kan maksudnya kalau misalnya lo bikin mungkin lebih virtual, jadi maksudnya mereka juga seperti kayak kita sekarang, lo ngelihat gue ngelihat lo gitu, gue bisa nonton artisnya tapi gue bisa ngelihat nih buat artis-artisnya juga misalnya kayak Ferdi gitu ya, dia nge-MC gitu. Nge-MC ke siapa nih gue gitu ya kan? Emang eye contact-nya nggak ada ya. Tapi kita harus bisa ngeliatin gitu buat mereka, walaupun mungkin itu looping ya orang-orang yang nonton. Ya kan? Supaya kalau misalnya mereka bikin sesuatu gitu, misalnya mereka let's scream gitu ya, terus nggak ada yang scream kan nggak asik. Tapi kalau mereka ngelihat bahwa virtually kamera yang nyorot ke penonton nih, misalnya kayak gue di rumah gue ikut teriak, mereka they can feel it gitu. Tuh ada Anton tuh. Ada Anton tuh. Mau lihat ide-ide ke depan nih yang bentuknya secara digital cukup apa ya namanya nih, engage lah ya, conversion rate untuk ke sales ya kan, untuk engagement, feel-nya pasti ya kita mesti belajar lah, trial error terus ya kan. Nah, trial error. Nah, Sob, gue tahu nih jam 5 kantor lo udah tutup, lo udah sendirian, lo pasti ketakutan atau lo pengen pulang buru-buru. Pertanyaan terakhir. Fine ya. Another pertanyaan terakhir nih. Lo sebagai seorang finance ya kan, direktur, CEO dari Visikom ya kan, mungkin lo lebih tahu gimana caranya melakukan pengetatan yang lo bilang. Lo bisa kasih tahu nggak sih ke depannya secara financial planning untuk teman-teman IO itu apa yang harus mereka lakukan? Tadi kan lo bilang udah melebar tuh, udah sampai legal apa segala macam. Untuk cash flow, Sob, cash flow aja nih. Untuk cash flow, ya, financial planningnya untuk sebuah company IO. Sebetulnya itu balik kepada mereka memanage financialnya masing-masing ya. Jadi sebetulnya kayak misalnya kayak di kantor gue, pasti kita kan melakukan pengetatan lah, kita banyak slacking semuanya, tapi tidak untuk remuneration. Jadi sampai saat ini employee gue masih sampai THR dan segala macam masih bisa dapat full. Nah, gue hitung kita baru bisa, karena kita bikin skenario tuh ya, skenario worst case scenario, intermediate scenario, sama yang good scenario gitu ya kan. Nah, kita bikin tuh semuanya, dan gue itu sekarang memonitor curve corona itu udah sama aja kayak gue monitor harga saham. Tiap hari diliatin, ya kan? Karena ambil apa, Sob? Bang, ambil apa, Sob? BRI atau BCA? Gue ambil PDP. Oke. PDP gue LK45 loh. Iya. Terus? Ya kan?
Nah, jadi yang lo liatin terus jadi apa tuh? Kurvanya sekarang kan bulat atau turun nih sob? Apa nah naik? itu kalau gue ngelihat sih sekarang sebetulnya kayak ya Bogor atau daerah-daerah, bahkan gue sekarang ngeliatin ke semuanya gitu ya, negara-negara lain dan segala macam. Ini buat corona nih kalau gue bilang ya, yang paling benar adalah apa yang dilakukan oleh Israel. Cut loss, apa tuh? Bukan, Nathaniel Bennett itu bilang, ini buat corona ya, pisahin orang tua dan kita yang muda. Kita masuk di yang tua apa yang muda ya bro? Kalau mereka 50 ke atas. Oh 50. Kalau Indonesia 45, kita kena. Jelita-jelita juga ya, yang cewek-cewek jelita juga kena ya. Kita kena. Jelang 50 tahun. Gue ngeliatin Vietnam doing very good thing gitu ya. Mereka sekarang udah sloping down banget gitu ya, udah hampir menang against the virus. Nah, kalau buat kita, kalau gue bilang sih, ya itu pertama kali yang dilakukan oleh ini adalah kita flag semuanya. Tapi kalau di gue masih mempertahankan remuneration buat tim gue, ya. Gue hanya akan melakukan pemotongan remunerasi itu starting dari second semester, jadi dari Juli. Kalau kita nggak bisa bikin apa-apa, makanya mumpung belum Jun, gue masukin tuh orang-orang supaya ikut bantuin mikir. Jadi nggak cuma gue doang. Iya. Oh, hari ini nih ya start ya, hari ini ya. Kemarin. Sekarang adalah second wave-nya, gitu ya kan. Okay. Nah, jadi udah nih masukin, mikir, banyak ide-ide. Gue ngasih direction about the virtual festival yang gue mau bikin. Iya kan, dan gue waktu dari minggu lalu tuh gue udah melakukan pendekatan gitu sama distributor Zoom di Indonesia, terus gue ngomong juga sama Singapore based company gitu untuk mungkin nggak kita lakuin itu gitu, dan mereka bisa sih, bahkan yang Singapura udah ngasih cost ke gue. Jadi mungkin kalau kita datang ke festival gitu, misalnya kayak lu datang ke DWP gitu, harus bayar 1 juta, mungkin ya lu bayar 150.000. Dan lu masih bisa ngeliat, cuman belum ada international act ya, gitu. Mungkin kalau ada international act jadi 250.000. Tapi gue juga kan market research ya, gue ngeliat webinar 350.000, 400.000, ada yang free. Gue jadi pembicara kalau webinarnya free, karena buat gue saat ini adalah saatnya berbagi. Benar. Iya, karena gue bilang gila ini saatnya berbagi gitu. Makanya gue bilang collaboration is needed lah sekarang. Nah, itu yang dilakukan oleh gue gitu. Nah, tapi kan tiap orang punya daya bensinnya beda-beda. Beda-beda ya. Jadi kalau memang harus dilakukan pemotongan kayak kemarin gitu, 2 bulan yang lalu ada teman gue punya IO juga, but I need to do some cut. Ya, gue selalu bilang, lo nggak apa-apa cut mereka, tapi jangan PHK. Kenapa? Karena kalau lo udah PHK, mereka lebih susah. Adanya krisis sosial. Kalau udah krisis sosial terjadi, kita, terutama kita gitu ya, kita ini kebutuhan tertier lah, datang ke event segala macam, ya kan? Jadi hiburan yang kayak kita ini yang paling sengsara. Iya, yang paling kayak kita ini paling sengsara. Nah sebetulnya sekarang yang lagi gue mau lihat itu adalah Disneyland udah mulai buka. Wow. Starting June. Gue pengen lihat how they're doing it. Ya kan? Disneyland Shanghai itu kalau nggak salah mau dibuka June, gitu. Gue pengen lihat protokol yang mereka lakuin, karena gue yakin banget Disney Group kuat lah, ya kan? It's a happy place for everyone. Nggak mau dong mereka jadi epicentrum for viruses for everyone, kan nggak mau gitu. Iya. Dan banyak dari wahana-wahananya Disneyland itu juga pakai lagu-lagu udah EDM, udah elektronik semua sih. Ingat nggak dulu Avicii juga punya lagu buat mereka. Oke, Sob. Tomorrowland aja sempat mau dibikin di Disney Prancis. Iya. Itu ya, apa namanya? Theme park ya. Iya, Winter Tomorrowland namanya. Yoi, sangar. Itu tuh yang lagi di postpone juga tahun depan kan. Lagi di postpone juga. Tapi mereka semuanya akhirnya mikir kan, what we need to survive. Nah, gue nggak tahu, karena new normnya tuh sekarang kan cuma social distancing.
Lu masih mau keluar nggak? Lu masih mau jabatan nggak? Lu masih pengen pelukan-pelukan nggak pas lagi datang ke festival? Walaupun ternyata virusnya udah gone nih. Anggaplah virusnya udah gone. Kan pasti ada perubahan di kita, ya kan? Berhati-hati, ya kan? Ada cewek cakep juga, lu cuman foto dari jauh, ya kan? Nggak berani cipika-cipiki, ya kan? Nggak berani, sih, bye. Gitu. Ya kan? Nah, itu kita belum tahu new normnya selain social distancing. Pasti akan ada sih perubahan cultural yang berubah, kebiasaan-kebiasaan kita yang berubah tuh ada lah. Kayak gue lebaran aja ke nyokap bokap gue lebaran dari halaman dada doang. Biasanya sungkem. Ya kalau gue sih paling aneh sih menurut gue lebaran kemarin sih. Tapi ya pada dasarnya sih gue sedikit parno, jadi gue happy aja di rumah, gue nggak perlu kemana-mana dan ngeri bro. Seorang Iwan aja parno. Seorang Iwan aja parno. Iyalah. Seorang Iwan aja parno. Gimana orang lain gitu kan? Iya. Lu kan kategori rebel zaman dulu. Lu aja parno. Iya betul. Gitu. Tapi tetap saya mau keluar. Kalau udah mereda, kurva udah turun, tetap mau keluar. Iya, tapi kan pada saat lu keluar sih pasti keluar. Cuman kebiasaan lama lo yang ketemu sob gitu mungkin udah nggak terjadi. Nah, itu kan berarti udah jadi new norm gitu. Iya. Oke. Itu yang kita belum tahu sih selain social distancing ya, gitu. Sip. Ya. Oke, sob. Gitu ya. Thank you banget ya ngobrol-ngobrol. Gue udah ngobrol sama Anton, gue udah ngobrol sama Riza, aka Bokero, sama Aida. Berarti memang untuk IO ini semuanya masih berpikiran positif, semuanya setuju untuk transfer ke digital, ya kan? Dan untuk bagian financing, seperti lo seorang finance director, pastinya lo anti tuh ya yang namanya PHK orang nih ya untuk sekarang ini. Keren. Janganlah, karena gini ya, karena ya industri kita. Terus kalau misalnya transfer ke digital, gue nggak mungkin ini temporer. Nantinya kita akan hybrid. Ya. Antara offer and digital. Mantap, sip. Yep. Thank you banget Reza. Yep. Salam buat istri di rumah. Sukses. Thank you. Bye. Jadi memang input dari Riza dari Visicom, dia seorang event company EO. Untuk kedepannya kita nggak akan tahu seperti apa dan pastinya dalam bentuk digital gitu kan. Dan dia udah menyiapkan beberapa bentuk event yang bentuknya festival tapi virtual. Nah, gimana caranya atau kapan? Mungkin tanggal Agustus itu ya, bulan Agustus dia akan sharing. Kalau bisa keadaan memungkinkan, dia akan pasti undang saya juga. Kita lihat aja, promonya pasti akan ada juga di media-media. Dan seperti yang tadi bilang terakhir, bahwa dia menghindari PHK. Nah, besok saya punya tamu yang punya angle yang keren. Seorang financial planner, advisor, namanya Aliyah, seorang banker, bekas kerja di bank, dan juga bekas kerja di asuransi. Dia punya angle untuk melihat PHK ini sebagai sesuatu yang mungkin beberapa orang harus menerima dan harus berbesar hati untuk menaikkan value dirinya. Gimana bahasan besok? Yuk, besok jam 5, stay tune ya sama Aliyah. Oke guys, thank you banget yang udah nonton sama ini. Besok kita ketemu lagi. Bye.